Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi. Hari ini judulnya adalah untuk orang-orang yang kamu nggak tahu dia lagi di mana, udah lost contact, atau untuk mantan kamu nggak lost contact banget tapi kamu juga nggak tahu true feelingnya dia seperti apa ke kamu. Nah, ini adalah jawabannya. Apa kabar dia gitu loh. Terus apakah dia akan dalam waktu dekat ngejerin kamu lagi atau memang do nothing, atau ini akan lama-lama bener-bener mundur perlahan banget. Ini juga untuk gebetan. Kalau memang kalian ngerasa gebetan kalian tuh ngebingungin banget, kadang tuh kayaknya emang bener-bener pengen sama kamu, tiba-tiba mundur perlahan lagi. Nah, silakan lihat di sini. Yang udah punya pasangan juga monggo silakan. Kalau memang kalian tahu skenario hidup berpasangan kalian tuh kayaknya si pasangan ini kurang intens ke kalian, LDRan mungkin, silakan lihat karena ini ngomong tentang feelingnya doi akan seperti apa ke kamu, and then apakah dalam waktu dekat ya, seminggu sampai 2 minggu ini, aku kayaknya ngeliatnya semingguan, tapi mungkin 1 sampai 10 hari lah ya dari sekarang, akankah dia tuh bener-bener ngejerin kamu ya. Terus intensinya dia akan seperti apa. Terus seperti biasa ada 3 pilihan kartu, aku akan mulai. Terus alright, wow. Pile number 1 dengan lambang batu berwarna biru aqua. Oh my god, so lovely. Pile number 2 dengan lambang batu berwarna pink. Pile number 3 dengan lambang batu berwarna ungu. Oke teman-teman, silakan dilihat. Jangan pakai mata biasa. Jangan dilihat gue suka warna biru ini seperti biru ini. No, nggak seperti itu doang ya. Dilatih intuisinya. Jangan lupa ngobrol sama Tuhan. Jangan lupa minta petunjuk beliau. Tanya sama Tuhan Yang Maha Esa. Tutup mata kalian, berdoa singkat. Nafas yang tebal 3 kali minimal ya, supaya memang ini bener-bener adalah jawaban. Kalau memang kamu pengen tahu si doi itu lagi mikirin kamu apa enggak, mantan kamu lagi mau balikan sama kamu apa enggak, apakah pasangan kamu bener-bener sayang sama kamu apa enggak. Oke, silakan bener-bener dilihat pakai mata hati. Alright, silakan di pause kalau memang kalian butuh waktu lebih. Yang mau personal reading silakan lihat di description box, itu ada perkenalan tentang aku. Aku akan mengenalkan diri aku dulu di situ supaya kamu tahu kira-kira seperti apa juga nantinya kalau aku berbincang-bincang sama kalian di personal reading ya. Ada harganya, ada WhatsApp-nya, tapi selalu aku bilang itu antri. Ada biayanya dan pastinya antri ya. Kalau memang kalian butuh urgent banget, silakan nonton video-video Roro yang lain aja karena hampir semuanya juga itu timeless. Jadi tidak berbatas waktu, bisa kalian jadikan pedoman juga sekira-kiranya timbangan kalian harus ngapain, pesan semestanya apa, silakan lihat ya. Karena aku memeditasikannya itu memang untuk timeless ya. Doain aja, mudah-mudahan itu rezeki kalian ngerti harus ngapain setelah nonton video-video dari aku. Atau ya sorry to say, kalau memang kalian butuh banget tetap personal reading, silakan cek tarot reader lainnya. It's okay, kita sama-sama healer, kita sama-sama tarot reader. Aku yakin cuma beda representasinya aja cara ngomongnya, tapi mudah-mudahan kalau memang kalian butuh banget, mereka juga bisa bantu kalian. Oke, sekian introduction dari aku mulai dari nomor 1 ya teman-teman, nomor 2 yang ini, dan nomor 3 yang ini. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang batu berwarna biru muda. Oke, kita akan ngobrolin tentang sosokan misterius, kabarnya dia. Apakah dia akan kembali, apakah dia akan ngelakuin sesuatu sama kamu. Ini bisa untuk siapa aja, untuk gebetan, untuk mantan yang udah lost contact, untuk pasangan yang kamu pengen tahu dia lagi ngapain, lagi berantem, apalagi yang LDRan. Ini sih lebih cocok buat no contact atau untuk LDRan ya. Yang no contact itu dalam arti lagi berantem bener-bener, atau memang kalian mantan-mantanan doang tapi masih baper, nah gitu. Itu lebih cocok untuk yang seperti itu. Yang emang gak kayak aku, gak punya gebetan atau gimana, kayaknya sih gak cocok untuk ini. Terus file number 1 kita lihat ya. Terus apakah dia akan kembali dan masih kangen sama kamu? Masih kangen dulu aja. Apakah dia mikirin kamu? Terus apakah dia mikirin kamu? File number 1. Apakah dia mikirin kamu? Ini bottom of deck-nya.
Kita lihat. Three of Cups, Nine of Swords. Oh my god. Kita ambil satu lagi aja supaya 3, dan Knight of Pentacles of course. Ini tadi bottom of decknya ya. Oke. Kalau aku lihat dari the Knight of Pentacles dan Nine of Swords, 9 pedang, ini sebenarnya dia mencoba untuk happy, dia mencoba untuk ngedistract kamu dari hidupnya dia. Ya, walaupun kadang-kadang masih overthinking, tapi aku ngelihatnya dia mencoba untuk membahagiakan dirinya dengan apa yang sedang ada di dia sekarang. Ya, dia mencoba untuk happy sama teman-temannya, dia mencoba untuk juga kerja ya. The Knight of Pentacles ngomongin kerja, nyari duit, atau enggak kalau kalian masih sekolah, dia mencoba sekolah, dia mencoba mungkin ikut ekskul, ikut bimbel, aktif di tentang kesekolahannya itu. Jadi ini ngomongin tentang community, ngomongin tentang ngobrol sama teman, ngomongin tentang duit juga. Jadi dia kayak mobilitasnya tinggi banget. Jadi tiap malam Nine of Swords itu ngomongin walaupun dia overthinking, tapi ya dia akhirnya punya kegiatan buat kalau malam-malam nggak punya kerjaan. Kalau memang malam-malam dia overthinking sama kamu, bad dreams, dia mungkin ke teman-temannya ya, terus habis itu mencoba untuk kayak mikirin kerjaan aja gitu loh. Kadang-kadang dia mikirin kamu, ini kelihatan masih mikirin. Kalau kamu nanya dia mikirin kamu apa enggak, yes, dia mikirin. Cuma dia mencoba jangan terlalu jangan terlalu kelihatan banget, dan dia juga emang maunya sih keluar dari rasa sedih dan bad dreams tentang kamu. Dia pengen mencoba untuk ya udah, kalau emang nggak bisa. Jadi mungkin malam-malam, sorry to say, ada beberapa orang yang malam-malam itu satu lembur tentang kerjaan atau sekolah. Lembur dalam arti kalau sekolah ya berarti lemburannya ya ngerjain PR, atau dia nugas, atau dia belajar. Kalau yang masalah kerjaan, of course dia itu bener-bener berlarut-larut di masalah kerjaannya. Tapi ada juga yang nomor 2 yang tadi aku bilang, karena Three of Cups ngomong tentang blissful moment, ngomongin tentang community, dan sorry to say ngomongin tentang kayak minum-minum. Antara memang dia itu ke coffee shop, something like that, maksudnya ngobrol sama teman-teman kalau memang malam-malam nggak bisa tidur, ketemu sama teman-temannya dengan cara apapun, ngobrol di telepon, video call gitu-gitu, tapi bener-bener sampai larut malam atau sampai pagi, subuh menjelang kayak gitu-gitu, kalau memang dia lagi nggak bisa tidur, atau ya memang bener-bener dalam tanda kutip minum-minum ya, karena aku ngeliatnya Three of Cups juga ngomong tentang minum-minum. Pokoknya intinya adalah dia mencoba untuk ngedistract kamu dengan cara happy sama teman-temannya dan dengan kerjaan. Jadi ada 2 nih ya kan. Kalau kamu lihat ini kan memang bener-bener kayak happy banget ya, minum, wah senang-senang deh pokoknya deh, punya komunitas yang banyak. Bahkan di sini pun dia berusaha untuk punya gebetan yang banyak, istilahnya kayak gitu, kenal sama banyak orang, kenal sama banyak link dan sus. Yes kan. Rest and Rejuvenation ini ngomong tentang Four of Swords. Dia mencoba untuk kayak mencoba untuk happy walaupun yes, Five of Swords itu sedih banget, conflict and defeat. Tapi di sini dia tulisannya Rest and Rejuvenate ya. Ini adalah 2 hal yang beda banget sama seperti ini. Ini senang, ininya overthinking. Ini juga happy, bukan senang tapi santai, ini stres banget di tengah-tengah yang dia lakukan. Bottom of deck-nya movement, choices and decision, Two of Pentacles. Yes, unbalanced situation. Ini dia unbalance banget ya, sebenarnya apa sih ya, gimana nggak unbalance ya, gimana nggak puyeng, orang dia jarang tidur, dia juga tiap kali tidur mungkin overthinking sama kamu, kadang-kadang keingetan kamu, bete sendiri, marah sendiri, sedih sendiri, kangen sendiri. Unbalance situation karena dia juga memang tahu putus sama kamu juga bukan sesuatu yang bagus sebenarnya, tapi dia butuh banget untuk melakukan satu decision. Yang dia lakukan adalah dia tinggalin kamu, itu decisionnya, dan sekarang dia nyesel enggak. Tapi one thing that I see, aku ngeliatnya dari sini dia mencoba banget untuk beradaptasi. Dia mencoba untuk tidak menyesali kepergian kamu, tidak menyesali kalau kalian tidak bisa bersama. Aku ngeliatnya dia mencoba untuk tetap stay cool gitu loh, tetap kayak bisa tetap tidur, tetap relax di dalam kehidupannya. Ini buat yang memang udah bener-bener nggak bisa bersama. Kalau untuk yang LDRan, dia itu memang sebenarnya kangen sama kamu, teleponan sama kamu. Cuma aku ngeliatnya memang kayak dia berusaha untuk nggak lebay. Ya udah, kalau memang waktunya butuh ya macam gini, dia nggak bisa tidur, tapi kalau waktunya untuk tidur ya dia tidur, karena dia tahu kamu juga punya kerjaan atau punya sekolah, dia pun juga punya aktivitas kayak gitu. Kalau yang udah punya pasangan tapi LDRan, seperti itu yang aku lihat. Tapi kalau untuk ngomongin tentang gebetan, aku ngeliatnya memang
dia itu punya banyak gebetan dan kamu cuma salah satu gebetannya. Itu cacahannya sih. Aku ngata memang kalau misalkan ini gebetan, dia itu hanya menempatkan kamu di salah satu pilihannya dan dia belum tahu kamu tuh, maksudnya gini, ini masih seimbang banget gitu loh. Kamu sama gebetan-gebetan yang lain, kamu beluman kayak atas banget atau enggak, kamu belum yang di bawah banget, jadi masih kayak bingung, sebingung itu karena ya pada dasarnya semua orang unik ya nggak sih. Jadi mungkin keterbatasannya kamu mungkin di orang lain ada, tapi di orang lain nggak ada, mungkin kamu juga ada hal itu. Mungkin kamu nggak secantik itu, tapi kamu mungkin enak banget ajakin ngobrol dan kamu tuh manis setengah mati kalau lagi diajakin ngobrol, kayak ada aura tersendiri. Ada lagi satu lagi mungkin cantik tapi tomboy, dan cowok ini nggak suka cowok tomboy, sering banget kayak gitu. Ada hal yang mungkin kamu nggak punya, orang lain punya. Nah ini yang aku ngeliatnya memang dia bingung banget sih untuk ngapain. Kalau yang untuk mantan dia bingung untuk balikan sama kamu apa enggak. Tapi aku ngeliatnya dia punya, sekarang udah mencoba untuk relax tanpa adanya kamu. Sorry to say, sus, the world, kamu masih dunianya. Cakra kelima tentang komunikasi dan rest and rejuvenation. Yes, dia mencoba untuk gini loh, tahu kamu ada di, kamu tuh masih dunianya, dia tahu. Tapi dia juga tahu tetap ada yang harus namanya tuh kayak ini bottom of decknya aku taruh sini ya. Ada yang namanya komunikasi. Sword ngomongin tentang komunikasi, ini sword, ini sword. Ini sword, nine of sword. Dan Gabriel ngomongin tentang kabar baik, ngomongin tentang kayak good news, ngomongin tentang hari-hari yang baik seperti Three of Cups. So ya aku ngeliatnya memang di sini kata-katanya adalah mungkin hari-harinya berat tanpa kamu. Entah ini gebetan, entah ini mantan, entah ini memang pasangan tapi lagi berantem, mungkin hari-harinya berat. Tapi aku ngeliatnya dia berusaha banget untuk tetap stay cool dan tetap berusaha yakin kalau misalkan tetap ada good news walaupun tanpa kamu. Sorry banget. Jadi kalau ini mantan, tipenya ini mantan, ini adalah tipe yang kayaknya dia nggak bakalan balikan sama kamu untuk dia berpikir itu ya dalam waktu dekat. Kalau ini gebetan ya, menurut aku dia akan terus ngegebet kamu, dia belum mau ngejauhin kamu karena kamu bener-bener the world buat dia. Tapi aku nggak tahu dalam waktu dekat minimal seminggu 2 minggu ini dia nggak bakalan tetap jor-joran sama kamu, biasa aja. Kadang ada kadang enggak karena dia lagi memilih. Aku nggak tahu kalaupun nanti dia dia menyimpulkan kamu itu yang dijadiin pacar atau kamu yang akan ditinggalkan, ini nggak mungkin dalam waktu dekat. Dia masih bingung, soalnya seminggu 2 minggu ini masih bingung banget. Percaya saya sama aku, kemungkinan besar seperti itu. Lah kalau yang kalau yang lagi berantem seminggu 2 minggu ini kayaknya dia nggak bakalan berusaha untuk balikan sama kamu kalau nggak kamu yang proaktif. Jadi beda-beda. Kalau ini memang tentang pasangan, saran dari aku ya kamu sih kalau memang udah tahu memang masalahnya apa, coba kamu yang proaktif ngejerin dia, karena seminggu 2 minggu ini dia nggak bakalan ngejerin kamu nih. Dan kalau untuk pasangan kan ya sayang ya Bo, seminggu 2 minggu diem-dieman ya nggak sih Bo. Ini jumping card of fiery climax approaches, yes dia bakalan berusaha untuk beradaptasi sih di hubungan ini. Beradaptasi kalau memang dia nggak ada kamu pun dia bisa happy. Makanya kalau memang ini udah punya pasangan ya harus hati-hati, lo jangan begitu juga. Kalau emang pasangan lo ngambek atau gimana, dikelarin lah sayang, nanti diambil pelakor istilahnya gitu ya nggak sih. Ya tapi kalau misalkan ini mantan, kamu juga rilis dia pelan-pelan deh, ikhlaskan dia pelan-pelan, karena walaupun dia juga nggak bisa ngelupain kamu dalam waktu deket, dia juga masih overthinking, masih ada konflik and defeat, dia masih kayak ngedeny, tapi dia berusaha untuk happy. Jadi saran dari aku, kamu juga usahakan untuk happy. Bukan berarti kamu harus punya gebetan baru, no, tapi tetap happy dan banyakin kegiatan seperti dia, banyakin kegiatan apapun itu. Aku rasa seperti itu. Di sini your hard work is paying off, yes. New moon in Capricorn ngomong tentang the Knight of Pentacles. Aku rasa ke depannya dia bakalan, ini ada 2 message-nya langsung ketara banget di hati aku. Yang pertama, memang dia lagi preparation to make some decision. Aku ngerti seperti itu. Nanti kedepannya dia pasti ada decision, mau milih kamu atau enggak, mau balikan sama kamu atau ninggalin kamu banget. Kalau yang gebetan iya tadi mau milih kamu atau enggak. Yang pasangan mau maafin kamu atau diem-diemin aja. Dia sebentar lagi mau kasih conclusion atau kesimpulan, cuma memang enggak. Balik lagi, ini seperti Two of Pentacles, dia masih di masa galau, dia di masa dimana sekarang lagi mikir, makanya overthinking, tapi dia berusaha nyantai. Di sini rest and rejuvenation dapat 2 kali, dia berusaha nyantai walaupun dia bergejolak banget, dia berusaha santai, diem, tetap pada posisinya, terus nggak ngelakuin kelakuan yang mungkin takutnya dia seselin gitu loh. Dan ya udah,
nanti juga ketahuan. Tapi yang kedua ini kata-katanya adalah dia berusaha banget untuk banyak banget kerjaan, aktivitas, mobilitas di masalah kerjaan atau sekolah. Ngomongin tentang pentacles, dia berusaha banget untuk ngedistract kamu dari hidupnya dengan cara have a faith in your dream. Dia berusaha banget untuk ngegerakin the wheel of fortune-nya dia sih supaya lebih oke atau gimana. Dia ngerasa kayak udah kalau emang percintaan gue nggak bagus, at least kerjaan gue bagus gitu, at least nilai gue bagus gitu sih, aku ngeliatnya kayak gitu. Tonton Yesus, file number 1, apa kabar dia mau ngapain ke kamu. Assertiveness, stand up for your belief and only say if you really want to. Yes, yang tadi aku bilang, dia bener-bener mau ngelakuin sesuatu kalau memang dia mau banget. Dan sekarang dia nggak tahu dia mau apa enggak, dia masih bimbang. Di sini tuh of Pentacles dan 5 of Sword ini bener-bener kayak bikin dia dilema banget. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, balikan sama kamu atau tidak, ya memilih kamu atau tidak, ninggalin kamu atau tidak, ceraiin, putusin kamu atau tidak. Ini yang aku lihat seperti ini, yang dia bener-bener lagi pikirin. Bottom of deck-nya apa nih? Whom do you need to forgive? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Oh my god, di sini bottom of deck-nya lagi 9 of cups, dreams come true. Artinya adalah aku ngeliatnya kayak di sini sih dia berusaha untuk maafin kamu dan jadi bisa menilai kamu tuh bener-bener dengan kepala dingin. Intinya sih seperti itu, karena dia juga mau ngelupain kamu, tapi kayak ada satu hal yang gak bisa dia marriage. Dia pengen ada gebetan atau ada mantan yang dari kalian file nomor 1 ini yang sebenarnya masih sayang banget, pengen banget nikah sama kamu. Yang mau cerai pun kadang-kadang masih mikir, kayaknya gue gak mau cerai deh sama lu file nomor 1. Tapi memang ada beberapa hal yang bikin dia tuh gondok banget. Oh my god, berat banget. Bentar, kayak pengen muntah, gue takut muntah. Intinya memang dia lagi galau banget. Di satu sisi dia sayang banget sama kamu, tapi mungkin ada masalah yang luar biasa. That's why ada 5 of Sword ini ngomong tentang konflik luar biasa. Ilustrasinya kalau di tarot biasa itu bener-bener dia tuh dikecabik-cabik gitu sama 5 sword gitu ya. Istilahnya memang dia bener-bener gak tahu harus ngapain. Wait, aku ambil gambarnya. Ini 5 of Sword, kebayang gimana, jadi dia pengen ke atas tapi ditubruk 5 sword. Ini si capung itu ngomongin tentang finding and searching the light, the solution. So dia tuh nggak tahu the light atau nggak tahu solusinya. Light itu kan cahaya, artinya harapan atau solusi atau answer, dan dia ngerasa nggak tahu. Dia mau mundur pun juga kayaknya ngerasanya nggak bener, makanya dia maju. Tapi ketika dia maju kayak dihalang banyak banget. Ini yang dia rasa, makanya dia kayak bingung mau turun atau gimana. Selalu dia itu 5 of Sword tipenya adalah finding the light ya. Dia bingung harus ngapain. Kalau kamu lihat juga di sini, kalau kelihatan ya, ini adalah orang, gambaran orang. Aku akan ini, nah ini kelihatan kayaknya. Ini kayak gambaran orang kayak minta maaf, minta ditinggalin, minta nggak ditinggalin tapi ditinggalin, tetap ditinggalin sama yang di depan ini loh. Aku konsen nih. Sedangkan dia juga ninggalin orang yang sebelah lagi. Jadi kayak aku ngeliatnya di sini kayak kalian tuh nggak tahu apa yang harus diperbuat waktu itu. Ya, kalian saling berantem, mungkin saling menyakiti. Di sini kayak painnya itu bukan di dia doang tapi di kamu juga. Jadi kayak kamu ngerasa, apaan lu, apa yang harus dimaafin, harusnya gue yang ngomong sama lo yang harus dimaafin apa enggak. Sedangkan dia juga ngerasa kamu mungkin punya salah. Jadi kayak mungkin waktu putusnya, berantemnya nggak enak banget. Dan kalau masalah gebetan, mungkin kamu juga dianggap sama dia, nih orang kenapa sih aneh banget. Kalau mungkin dia nggak seaneh ini, mungkin gue udah jadian sama dia. Nah gitu, aku nggak tahu anehnya seperti apa, but I mean like ada beberapa hal yang bikin dia tuh ngerasa kayak kurang cocok sama kamu, tapi dia tuh sebenarnya pengen sama kamu. You are his or her world tuh, lihat. Dan dia pengen dalam tanda kutip biar rest and rejuvenation tuh kayak udah selesai, masa-masa ini udah selesai, udah gue pengen sama lu, kenapa, udah kayak gitu. Kata-katanya seperti itu. So ya teman-teman, aku ngeliatnya memang kayak keinginan ini pengen banget bersama, cuma memang sulit banget bersama. Aku ngeliatnya sih kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang kalian masih memang benar-benar true love-nya adalah kalian adalah soulmate yang paling tepat untuk kalian berdua ini, mudah-mudahan ada di jalannya ya. Aku doain, amin. Karena aku ngeliatnya benar-benar masih sesayang itu sih kalian satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat di sini. Hari ini ngomongin percintaan, aku ngambil dari kartu The Whisper of Love, dan file number 1. Apakah dia
mau kembali sama kamu dalam sus. Pile number 1, back to, oh my god, back to what you love, re-evaluate your desire. Kemungkinan besar dia bakalan balik sama kamu. Cuma memang ini dia harus saling dia harus memaafkan kamu dulu, kamu juga mungkin memaafkan dia dulu, supaya di soul connection kalian, di spiritual connection kalian, itu soulnya kalian tuh kekoneksi lagi. Ya, karena kalau tidak saling memaafkan, to be honest, lu mau berdoa sampai lutut lo bolong, lu mau berdoa sampai tangan lo rapet nggak bisa dilepasin lagi juga, ini nggak bakalan bisa. Kenapa? Ketolak mental gitu loh. Karena banyak banget orang yang udah berdoa tapi ya sebenarnya hatinya juga masih busuk gitu loh. Busuk dalam arti seperti ini, kamu pengen banget balik sama dia tapi kamu nggak saling memaafkan sama dia. Gimana mau dibukain pintu? Percaya sama aku, kalaupun kalian kebuka pintunya tapi kalau saling masih saling ada akar pahit, percaya sama aku ya, itu nggak lama lagi putus lagi, bahkan putusnya lebih hancur, bahkan putusnya mungkin lebih biar gitu loh. Coba di apa yang harus dilakuin dengan sus, apa transformasi yang harus dilakuin dan sus. Para number 1 ini iseng aja sih, support each other. Yes, mungkin kamu waktu dulu mungkin juga dianggap sama dia mungkin kurang pasif atau kurang kurang pas sama kehidupannya dia. Aku jujur ini bukannya lebay apa gimana, gue punya salah satu mantan, dulunya sayang banget gue sama dia, dia juga kayaknya sayang banget sama gue, tapi ada satu circle temennya dia, padahal teman-temannya dia yang lain juga oke, tapi ada satu circle teman-temannya dia itu ada 3 atau 4 orang, gue lupa. Itu entah kenapa nggak suka sama gue. Bahkan kayak aku nanya sama dia, itu teman-teman kamu yang itu nggak suka sama aku ya? Dia sampai ngomong nggak tahu gitu loh, karena memang kayaknya nggak nge-support hubungan gue sama dia gitu loh. I mean like kadang kita tuh punya punya hubungan tapi ada beberapa support sistemnya dia atau support sistemnya kita yang nggak mensupport hubungan kita. Mungkin family-nya kita atau family-nya dia, ya pokoknya soul family-nya kita masing-masing tuh nggak ada yang support. Atau kebalikannya, kita tuh nggak saling support secara internal. Mungkin kamu jarang untuk ketemu temennya atau nggak masuk ke circle hidupnya, yang bikin dia ngerasa kayak oke, gue sayang sama lo cantik, lo ganteng, tapi kayak kurang serk, kayak nggak ada titik temunya gue sama lo gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh basi, awkward moment gitu-gitu. Jadi kalau memang kamu mau sama dia, saran dari aku, siapapun kamu, mantan atau memang kalian pasangan atau kalian gebetan, saling support each other ya. Dan kalian juga harus tahu apakah memang benar support sistemnya dia mensupport kalian pacaran atau untuk menikah. Karena kalau enggak, sorry to say, ini susah banget. Banyak banget klien-klien aku, personal reading dan teman-teman aku itu yang punya kayak gini, pacaran atau bahkan sudah menikah tapi kayak iparnya nggak suka, dan dari dulu dia udah tahu iparnya nggak suka sama hubungan ini. Ada juga kayak aku yang aku bilang teman-temannya dia nggak suka sama hubungannya mereka itu, dan itu menjadi bumerang ketika sudah menikah. Kenapa? Karena makin lama makin jengah dan kelihatan, makin lama judesnya pelan-pelan, lama-lama judesnya bener-bener kelihatan. Nah, kalian tuh pikirin, apakah benar jadian lagi atau balikan lagi atau yang gebetan, apakah benar gebetan ini paling oke untuk kamu jadiin pasangan? Karena aku ngeliatnya di sini kayak kurang support. Entah support satu dengan yang lainnya, kalian berdua secara internal, atau yang tadi aku bilang support sistemnya mereka kurang merestui kalian. Dan terus pile number 1 dan terus yin and yang, creating harmony through balance. Yes, tadi aku bilang saling melengkapi dan saling support. Tadi aku bilang, kamu gini, yin and yang tentang balancing. Two of pentacles ngomongin orang yang gak bisa balance. Kalian sebenarnya tuh saling mencintai luar biasa. Bahkan bisa jadi, ini bisa jadi ya, banyak dari kalian itu yang yang twin flame, bener-bener kayak anak kembar, kalaupun pisah pengennya balikan lagi. Ya, walaupun mungkin LDRan, kalian tuh mungkin punya gebetan lain di sana di sini tapi udah punya istri atau punya suami, tapi kalian tahu mau gimana pun kalian suka sama suami atau istri kalian. Mau gimana pun dia yang bisa ngefulfill semua kebutuhan jiwa dan raga kalian. Tapi ya itu dia kayak kurang serak gitu loh, dan banyak masalah. Makanya aku bilang kalau memang kalian mau bener-bener back to love-nya, bener-bener back to love, udah gak usah mikirin yang lain. Ya. Karena aku ngeliatnya kalian juga overthinking sih. Tanpa dia atau tanpa adanya dia juga bikin kalian overthinking, karena yang kayak gitu suka berantem. Jadinya memang kalau memang kalian mau, ini masih bisa, dan kemungkinan besar juga balikan, tapi kemungkinan besar juga
Ini bisa jadi bumerang juga kalau memang balikannya asal balikan karena kangen doang. Bukan bener-bener kayak ya emang udah diomongin baik-baik. Sus, pile number 1. The situation will improve ya, kemungkinan besar kalian kemungkinan besar kalian akan balikan lagi within the next few months. Mungkin tahun depan. Wow, kalau memang kalian nontonnya ini udah akhir-akhir tahun seperti ini, November dan Desember, kemungkinan besar tahun depan. Karena within the situation will improve within the next few months, ya itu kan tahun depan ya. Tapi ini timeless, bisa kapan aja ya. Pokoknya beberapa bulan beberapa bulan dari sekarang. Saran dari aku simple, doain dari sekarang, jangan menutup komunikasi yang lebay, tapi juga jangan proaktif kebanyakan, biarkan dia mikir, kamu pun juga mikir, sambil kalian berdua saling memaafkan ya, satu dengan yang lainnya saling memaafkan, terus mikir apakah memang hubungan ini bisa disupport sama orang tua kalian, karena kan beda situasi, beda juga ya, beda relationship juga beda jawabannya. Kalau ternyata memang yang kamu gak disupport sama orang tua karena memang beda agama atau memang beda pergaulan yang luar biasa, ya susah juga gitu. Aku gak mau ngejudge tentang level atau agama, tapi aku juga harus ngomongin pakai logika. Kalau memang kalian tidak disetujuin sama orang tua atau teman-teman kalian untuk bersatu gara-gara ada hal yang memang bener-bener menurut mereka itu benar gitu, ya udah jangan dipaksain juga lah ya. Oke, Dalton Sus, kita akan lihat charm. Nggak usah terlalu banyak, aku cuma pengen lihat Dalton Sus. File number 1. Apakah potensinya dia akan balik lagi dan dia ngejar lagi. Freedom. Dan never give up. Kemungkinan besar dia balik lagi sama kamu. Cuma nggak sekarang sih. Aku ngeliatnya kayak gitu karena Pentacles. Pentacles dapat 2 kali. Aku ngeliatnya sih Pentacles ini juga ngomongin tentang kayak yang pertama lama. Pentacles itu energinya lumayan lama. Dia kesatria terakhir, elemen terakhir. Tapi Pentacles juga ngomongin, tadi aku bilang dia lagi mengejar apa yang harus dikejar dulu sekarang. Pentacles itu bisa sekolah, bisa pendidikan, bisa memang duit, karir gitu-gitu loh. Ya, tentang material things. Aku rasa seperti itu. Lagi mikir, say. Yang tadi aku bilang, lagi mikir dia. Menyeimbangkan tadi yang aku, Two of Pentacles, movement, choices, decision. Dia lagi mikir mana yang terbaik. Apa yang harus dilakuin, tuh. Wow. Tentang yes, ini seperti ini. Dia lagi menimbang baik-baik lah. Mencoba untuk kayak... apa yang harus dilakukan gitu loh, mencoba untuk bijak, gampangnya seperti itu. Ini ada O dan ada F, Fanta, mungkin off, sekarang memang lagi delay. Aku suka ngegabung-gabungin ya, tapi ini mungkin inisial kamu dan dia, O dan F. Alright, selanjutnya ini will improve your situation will improve. Yes, bisa dilihat dari sini, kemungkinan besarnya memang ini akan increasing, akan naik level. Ini adalah high heels, kenaikan level di situasi ini. Bisa jadi seperti itu, yang tadinya mungkin stuck, yang mungkin tadinya toxic banget. Aku ngeliatnya memang hubungannya tadinya tuh toxic banget dan stagnation banget, tapi aku ngeliatnya nanti ada increasing, ini yang di bawah ya, ada increasing level of the situation, and then ke bonding lagi hubungan ini. Terus habis itu nanti tahu arahnya mau kemana. Dan yes, this is kalau kamu dengar ini adalah kayak lonceng. Aku ngomongin tentang bisa jadi memang kayak seperti sangkakala dari Archangel Gabriel, yaitu good news, ngomongin tentang momen yang baik. Dan balik lagi freedom. Aku ngeliatnya bukan sekarang, sorry to say, walaupun dia mungkin nanti balikan sama kamu, tapi sekarang dia mencoba untuk free their wings gitu loh. Dia mencoba untuk, yang aku bilang, ada blissful moment sama teman-temannya. Dia mencoba untuk happy aja, walaupun gak bisa happy 100%, tapi dia mencoba seperti ini. Dia mencoba untuk tetap beradaptasi di perasaan yang sekarang. Dia gak mau terjebak, oke, gue memang galau sama lo, tapi gue gak mau yang segitu-gitunya banget. Aku lihatnya sih seperti itu. Jadi yang tadi aku bilang, tetap afirmasikan kalau memang kamu mau sama dia, tapi jangan terlalu ngoyo. Karena aku ngeliatnya memang dia juga gak ngoyo-ngoyo banget sama kamu. Ya. Oke, file number 1 menurut aku cukup banget sampai sini. Terima kasih udah menonton sampai detik ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Kalau memang kalian ngerasa juga teman-teman kalian juga butuh seperti ini, denger-dengernya, untuk tahu gebetannya dia tuh mikirnya apa gitu-gitu, silakan di
dikirim ke kalian juga, teman-teman kalian juga nggak apa-apa, itu gratis. Jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain karena hampir semuanya timeless, jadi tidak berbatas waktu, bisa kalian tonton kapan aja kalian ngebutuhin. Oke, jangan lupa subscribe juga ya biar bisa ketemu sama Roro di pile-pile berikutnya. Thank you so much pile number 1, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang batu berwarna pink. Kita lagi ngobrolin tentang apakah dia akan kembali, apa yang akan dilakukan gitu loh dalam waktu dekat, semingguan inilah, seminggu 2 minggu ini apa yang akan dilakukan. Ini bisa untuk mantan, ini untuk bisa gebetan, hubungan yang no contact, kamu udah nggak tahu dia di mana. Ini juga bisa ngomongin tentang yang lagi berantem, tapi memang kayak beratnya ke orang yang memang kamu tuh udah nggak bisa tahu confession tentang dia tuh gimana, dari dia tuh kayak gimana gitu. Oke, Dr. Yesus, pile number 2, silakan banyak berdoa, fokuskan ke orang yang kamu mau fokuskan. Aku akan ngambil dari sini, pile number 2, Dr. Yesus. Dengan bottom of decknya Two of Pentacles, seperti yang tadi, dan disambut dengan the Tower moment. Alright, unbalance, masih bingung dia mau ngapain, dia juga bingung mau ngapain gitu. Seven of Cups, kebanyakan pilihan, the Knight of Wands. Oke. Wow, dia bingung mau ngapain karena di sini the Knight of Wands ngomongin kesatria action. Dia bingung mau ngapain. Kebanyakan pilihan, kebanyakan gebetan, kebanyakan option, kebanyakan rencana nih di sini. Ya, dia bingung mau ngapain, kebanyakan action juga, dan sekarang dia jadinya galau. Aku rasa seperti itu. Galaunya ke arah mana? Nanti kita lihat, Dr. Sus. Yang dapat ini sih si Emperor pasif banget ya, karena dia bingung mau ngapain. Dia hanya kayak sesekali ngeliatin Instagram kamu, atau sesimpel DP WhatsApp kamu, status WhatsApp kamu, atau denger dari temen-temen. Pokoknya energinya pasif, energinya itu cuma melihat dari kejauhan, energinya itu sok berkuasa, pride-nya kenceng banget. Jadinya mungkin dia nggak mau terlalu ketahuan kalau dia ngejarin kamu dan masih galau tentang kamu. Itu yang aku lihat, Dr. Sus. Oke, tapi nanti kita lihat lagi dari awal. Tadi aku belum terlalu struck banget, tapi itu salah satu clue-nya, aku yakin, karena itu jumping card. Alright, Dr. Sus, pile number 2. Apa kabar dia? Apakah kangen sama kamu? Apakah mikirin kamu, Dr. Sus? Dan apakah dalam waktu dekat dia mau berusaha ke kamu? Oke, pile number 2. Oke, ini dapatnya aku nih. Alright. Crown Chakra, tentang ketuhanan. Lagi mikir ke arah Tuhan. Fulfillment of wishes, Nine of Cups, dengan bottom of decknya Deception and Envy. Di sini ada Seven of Sword, Seven of Cup, and Seven of Sword. Ini gagal moving on. Yap, aku lihat sih seperti ini simpelnya. Dia lagi nanya sama Tuhan. Ini juga hampir sama ya warnanya, Seven of Cups dan Crown Chakra, of course, karena ngomong tentang emosional dan ngomong tentang ketuhanan. Aku ngeliatnya memang dia di sini berusaha banget untuk nanya ke Tuhan. Tuhan, ini kenapa ya? Gue masih mikirin, tapi aku juga bingung apa yang harus aku lakukan ke dia. Mungkin di satu sisi kalau di sini masalahnya mantan, atau memang masih ngegebet, dia mungkin dia mikir banyak yang harus gue pikirin, banyak juga yang harus gue juga jalanin, banyak action yang harus gue lakuin. Kalau mantan apalagi banyak yang gue harus pikirin. Ngapain sih gue mikirin mantan, mendingan mikirin gebetan-gebetan gue yang lain. Atau malah kalau gebetan, ya elah ngapain sih gue kepikiran gebetan ini, orang masih banyak lebih cantik atau lebih ganteng, something like that. Tapi aku ngeliatnya di sini, entah kenapa kamu tuh bisa membuka harta karunnya dia, alias kunci hatinya dia. Punya warna hijau ini ngomongin tentang cakra keempat, cakra hati. Jadi aku ngeliatnya memang cakra hatinya kebuka sama kamu. Dan mungkin kalau ini mantan sekalipun, dia belum bisa digantikan orang lain ya, rasanya itu. Tapi dia masih deception, dia masih kayak mendinai, dia masih pakai topeng. Dia nggak meyakini kalau masa iya sih gue cuma bisa ngerasain cinta dari si pile nomor 2 ini, dari si Roro ini. No ya, makanya dia masih pakai topeng dan dia bingung mau ngapain. Ini di atasnya Two of Pentacles, di bawahnya Seven of punya Sword.
Yes, Seven of Swords tuh ngomongin tentang maju salah, mundur salah. Ini ngomong tentang hot and cold situation, ngomongin tentang in and out situation, relationship yang moving on tapi nanti balik lagi, tiba-tiba chattingan, apa kabar, balik lagi segala macam. Yes, aku saranin gini, kalau memang kalian ngerasa hubungan ini udah nggak bisa dijalanin lagi, udah terlalu banyak perbedaan yang signifikan Kak Roro, ya mendingan kalau dia juga pura-pura hai apa kabar, mendingan jangan diladenin, kasihan kamunya dan kasihan dianya. Karena sometimes kita tuh ngeblok orang itu bukan karena kita benci, untuk yang aku bilang, untuk menetralkan energi kita berdua. Karena kasihan loh kita berdua loh kalau tetap ada di posisi kayak maju salah, mundur salah. Biar kamu juga bisa menarik soulmate yang lain kalau memang kalian tuh ngerasa, oh ya sih gue juga capek di hubungan ini, ya udah gitu loh. Dia pun juga mungkin biar bisa menemukan another soulmate yang lain gitu loh. Ya. Teman-teman Yesus, pile number 2. Apa kabar dia? Apakah bisa balik lagi ke kamu, teman-teman Yesus? Apakah dia akan melakukan sesuatu buat kalian, teman-teman Yesus? Pile number 2. Caring connection. Oh my god, bottom of decknya hostilities. Tuh kan ini tuh bertolak belakang banget. Jadi di satu sisi mungkin dia kayak ngerasa gue udah gak sanggup sih kalau gue pisah sama pile nomor 2. Tapi di satu sisi juga dia kalau udah mikirin tentang berantemnya sama kamu, terus ketidakcocokan sama kamu, aduh males, mundur lagi. Makanya aku bilang di sini tuh kayak deception and envy ini tuh ngomongin tentang kayak dia nggak bisa ngelupain kamu, tapi kayak ada satu sisi kayak gue harus ngelupain, gue nggak mau tahu gitu loh. Oke, seperti biasa aku ngambilnya dua. Apa ini? Yes, attachment. Topeng lagi. Lihat, ini nggak ada yang kebetulan ya. Dan aku juga nggak main, maksudnya, oh gua atur kartunya, no, ngapain gitu ya. Lihat, pakai topeng dan pakai topeng cewek ini. Sama seperti Seven of Swords, ini juga kayak mau maju nggak bisa. Tapi mundur juga udah segini-gini aja, ini hubungannya gray area, berkabut, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Jadi aku ngeliatnya memang kayak di sini hubungannya kayak ini tadi bottom of decknya ya, hostilities, kayak hubungannya tuh gitu-gitu aja. Makanya kalau memang kamu ngerasa terus-terusan seperti ini, dan ya apalagi sorry banget kalau kamu udah berumur 25 tahun ke atas atau bahkan 30, 40 tahun, ngapain sayang waktunya kamu masih bisa kok nyari another soulmate ya kan, daripada kayak gitu mah mendingan nyari yang lain daripada kayak gini. Sus, dia juga kayaknya sih walaupun kangen sama kamu atau nanti balikan sama kamu pun tetap pakai topeng yang mengindikasikan suatu saat nanti pun mungkin bakalan cabut dari kamu. Karena sorry to say, entah kenapa aku kepikiran karena ngomongin tentang crown chakra, ngomongin tentang ketuhanan. Mungkin kalian juga di sini banyak banget yang beda agama. Coba di komen kalau memang kalian ngerasa itu benar sama kalian, aku pengen tahu segitunya banget nggak. Karena crown chakra ngomongin tentang ketuhanan. Jadi kayak tiap kali dia sujud sembah di dalam Tuhan istilahnya gitu, atau inget Tuhan lah istilahnya, itu kayak dia ngerasa kayak oh my god gue nggak bisa gitu loh. Jadi mungkin ini juga ngomongin tentang ketuhanan atau keyakinan, something like, sorry banget, banyak banget dari teman aku yang Chinese atau Western gitu, yang expert gitu, sama orang lokal kayak kita tuh agak susah juga. Jadi memang ngomongin tentang culture yang luar biasa bedanya, kayak dua dunia yang beda. Karena suku bangsa kadang-kadang juga dalam tanda kutip hampir sama kayak agama ya, di orang kita, di orang Indonesia. Jadi mungkin itu juga salah satu indikasi yang luar biasa kalau kalian mau punya pasangan. Dan ini aku ngeliatnya mungkin ya itu dia, kalian seperti itu, bikin dia tuh galau. Karena tuh Pentacle ngomongin galau banget dalam Yesus, mau maju salah, mundur salah. Oke, kita akan ngambil jumping cardnya di sini. Your dream need a practical plan. Ngomong tentang full moon in Taurus. Mungkin salah satu dari kalian Taurus atau Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Gak perlu seperti itu, tapi energinya seperti Taurus. Yaitu energinya memang kalem. Kalem dalam arti sih bukan kalem yang gimana, tapi kayak memang gak terlalu mikirin kayak kalau tentang cinta harus yang kayak gimana banget. Ya ini balik lagi, your dreams need a practical plan. Dan aku ngeliatnya memang dia ngerasa gue udah punya planningnya, semuanya bisa. Mungkin kamu bisa kawin lari atau kamu bisa ngapain, dia udah tahu planningnya seperti apa. Cuma aku ngeliatnya posisinya kalau dia lagi bersimpu di dalam doa istilahnya gitu, dan dia lagi kayak mau action, bener-bener mau action. Dia tahu ini bukan yang terbaik, hal rebel seperti itu bukan hal yang terbaik. Makanya mungkin dia di sini ada the Knight of Wands, tapi banyak yang dipikirin. Di sini dia ngerasa banyak hal yang harus dipertimbangkan, kata-katanya itu, kalau mau jadian lagi sama kamu. That's why kayak ya udah nantinya nanti dulu deh,
nggak mau gue yang macam-macam gitu. Kalau kamu tanya sama aku, jadi jawabannya apa Kak Roro? Aku rata kalau masalah mikirin, dia mikirin kamu banget, mikirin semikirin-mikirin itu. Tapi kalau untuk jalan sampai sekarang pun seminggu 2 minggu ini aku ngerasanya dia nggak jalan. Ini kalau masalah gebetan pun kayak gitu. Dia sayang sama kamu, mungkin kamu lebih cucok dibandingin gebetan yang lain. Tapi kayaknya dia ngerasa susah untuk deketin kamu. Yang udah punya pasangan apalagi aku ngeliatnya kayak seminggu 2 minggu ini apapun yang kalian permasalahkan ini bener-bener ngena banget di hati dan di otaknya dia, dan ini dibikin dia ngerasa oh my god, kenapa ya gue tuh sayang banget sama dia, gue tuh pengen banget meluk dia lagi, gue pengen banget bercinta lagi sama dia, pengen romantisme lagi, intensitasnya dapet lagi, lo tuh dreams come true-nya gue. Tapi entah kenapa hubungan itu kayak gray area dan kayak gue kejebak di sini. Nah itu yang aku lihat tuh seperti itu. Dia nggak bisa lepasin kamu sampai sekarang. Kalau kamu nanya, dia belum bisa lupain kamu, kayak kamu tuh masih ada di dalam mimpinya dia banget ya. Karena di sini ada dreams juga, kamu adalah kayak goddess-nya dia, dream dreams come true-nya dia. Tapi ya terlalu banyak hostilities alias banyak konflik yang bikin dia tuh kayak oh my god, what should I do, hey universe, tell me the truth, what should I do gitu loh. Kayak dia tuh berseru kayak gitu. Oh my god. Alright, true love, yes, kalian tuh true love. Aku nggak tahu sih seperti itu, saling sayang luar biasa. Cuma ya caring connection kan seperti itu. Tapi aku ngeliatnya memang kayak kalian juga tahu ini hubungan rumit. Coba please, kalau memang kalian mau ngasoin sedikit lah cerita apa sih. Gue pengen coba lihat di komen gitu ya, komen di bawah apa sih yang terjadi dalam kasus file number 2. Demonstrate love, find out what is important to those you love, and act on it. Aku sih ngeliatnya memang ini ngomongin tentang kayak apa yang penting sih. Dia lagi ini kayak sesimpel kayak apa sih, finding out atau kayak discovery gitu loh, ngediscover hubungan ini mau kayak gimana, do some research something kayak gitu-gitu. Karena aku ngeliatnya kayak ini hubungan tuh bukan complicated gimana ya, tapi kalian tuh sebenarnya udah tahu kalau masalah kayak diomongin pakai logika atau ngomongin pakai hati, ini hubungan tuh udah nggak enak untuk dijalanin. Kalaupun jadian, kamu mungkin ada di satu awkward moment. Aku rasa seperti itu. Makanya ketika memang ketemu kata-kata demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. Find out what is important. Dia lagi mikir sih. Dia mikir apa yang masih penting dan apa yang masih kayak worth it untuk diperjuangkan di hubungan ini. Makanya Two of Pentacles. Dia tahu kamu yang bikin dia sayang sama dia dan belum ada yang ngegantiin kamu. Cuma apakah hubungan ini, dia mikirnya kayak gitu ya, apakah benar hubungan ini tuh kayak ada sesuatu yang bikin dia tuh iya gue nggak bisa sama yang lain, harus sama si ini gitu loh. Karena dia di sini kata-katanya tuh ngebingungin ya. Jadi kayak what is important. Jadi apa yang masih important atau penting buat lo di hubungan ini gitu loh. Karena semacam kayak hubungan ini dalam tanda kutip udah bukan gak penting, tapi memang kamu tahu kok ini sulit untuk diperjuangkan gitu loh. Yakin ini masih worth it untuk diperjuangkan gitu loh. Worth your time, worth your energy. Nah coba ditanyain. Karena kalau enggak, mendingan kamu yang menjauh. Kalaupun dia datang, mendingan kamu jangan kasih ruang lagi kalau memang kamu ngerasa memang hubungan ini nggak worth it kak gitu loh. Oke, dan terus apa lagi? Pile number 2. Dan terus apa yang dia pikirkan dan apakah dia akan kembali? Bagaimana hubungan ini? Enchanted Forest, mystery, magic, and excitement. Yes. Ini tuh udah kayak hutan, udah kayak labirin. Ini hutan itu tuh sejuk tapi juga membingungkan. Sama kayak kita kalau ngeliatin hutan. Ini kalau aku baca ininya tuh historinya lucu. Hutan itu begitu menyejukkan. Di situ kayak digambarkan kalau kita ngomongin dongeng ya. Kayak banyak kupu-kupu, terus kayaknya tuh indah banget dari sela-sela pohon tuh kayak ada matahari gitu. Itu cantik luar biasa. Tapi kalau memang kita ngomongin tentang hutan juga itu sesuatu yang serem banget, kayak untouchable banget ya. Pathnya itu untouchable path, and then kayak di dalamnya banyak juga ular dan binatang berbisa. Kita mau makan juga ribet. Aduh susah banget. Jadi memang misteri tapi di satu sisi juga penuh dengan cinta kasih dan kayak luar biasa ya. Wah,
udara paling sejuk ya pasti di hutan, di gunung, something like that ya kan. Magic juga di sini. Pasti juga kayak ada apa ya, satu excitement kita kalau mau ke hutan. Iya, sama tentang percintaan ini misteri banget buat kalian. Kayak di satu sisi kalian ngerasa happy banget, tapi di satu sisi kalian juga tahu ini sulit untuk dilakukan. Aku rasa kayak di satu sisi kayak kalian tuh ngerasa hubungan ini kalau dilanjutin ini lebih banyak effortnya dibandingin happy-happynya. Kalau memang bener ini please di komen, aku pengen tahu, karena memang jujur ini complicated story banget. Ya di satu sisi kamu dreams come true-nya dia, di satu sisi kamu bikin dia happy banget, tapi di sini ada deception and envy. Wow, itu luar biasa. Dan ke attachment gitu loh. Ke apa ya? Ketahan kalaupun kamu mau maju. Kita lihat bottom of deck-nya apa? Tree of life, fertility, creativity, destiny, magical blessing. Yes, di satu sisi kamu pengen banget ada magical blessing dari Tuhan, tapi satu sisi juga kamu ngerasa apakah benar? Karena balik lagi the enchanted forest itu ngomongin tentang ya itu dia forest gitu loh. Beyond the field of illusion. Yes, perception. Kamu tuh lagi mencari persepsi tentang cinta ini emang bener. Finding out what is important of the situation. Yakin hubungan ini memang masih layak banget untuk kalian perjuangkan gitu loh. Aku sih ngeliatnya sih seperti itu ya, teman-teman. Di satu sisi memang indah banget dan kamu bingung harus ngapain. Coba kita lihat lagi dari kartu yang ini. Apa yang harus iniin deh, teman-teman. Apa yang harus kalian lihat, teman-teman. File number, ada moving, ada parental care, ada memory, sobriety. Aku nanti memang ada ngomongin tentang parent juga. Mungkin salah satunya soul family kalian, keluarga inti, atau ya soul family. Kadang-kadang parent tuh juga orang yang kalian kalian hormati banget. Ini kayaknya nggak setuju sama hubungan ini, makanya mungkin kalian juga pisah. Terus ini kayak kehalang restu, bisa jadi. File number 2. Balik lagi sobriety dan join in. Ininya bottom of deck-nya ada hobi. Oke, aku ngeliatnya sih gini sih. Sesimpel kayak sorry kepotong, kayaknya aku denger azan, tapi pas aku lihat jam ternyata jam 5.57 pagi. Nggak mungkin ada azan ya, nggak tahu tuh apaan. Oke. Alright, aku ngeliatnya memang gampangnya seperti ini sih. Tadi apa? Sobriety dan join in. Aku ngeliatnya kayak coba kamu tenang dulu, karena bottom of deck-nya juga hobi. Jadi aku ngeliatnya mungkin kamu banyakin hobi dulu, mikir dulu, pakai planning dulu ya, supaya kamu memang benar-benar bisa tahu apa yang terbaik. Balik lagi tadi aku bilang finding out what is important di dalam masalah ini ya. Dan kamu coba mikirin dulu, kamu masuk ke dalam apa ya? Kamu masuk ke dalam percintaan ini lagi ya, berkontemplasi, transparansi, apakah memang benar kamu nggak bisa hidup tanpa dia banget. Jangan pakai topeng dan jangan ada pride ya. Kalau memang kalian ngerasa nggak bisa, emang bener Roro nggak bisa hidup tanpa dia, ya udah, mau gimana lagi, coba aja lo sama dia, coba aja, paling aja bisa gitu loh ya. Karena aku ngeliatnya dia pun juga lagi mikirin seperti itu. Kalau kamu nanya dia kayak gimana, aku ngeliatnya dia lagi coba untuk menenangkan diri dengan cara salah satunya berdoa. Jadi saran dari aku, kamu juga doa ya, pada nomor 2 ya, biar ketemu sih jalannya sih. Kalau memang nggak bisa pun biar kayak kamu ikhlasnya enak ya. Karena aku lihat di sini kata-katanya ikhlas. Di sini kayak ada satu hal yang nggak bisa kamu ikhlaskan, tapi ada satu hal juga yang kamu nggak tahu juga kalaupun nanti jalan lagi gimana. Nah ya udah, sama-sama doa ada tuh ya. Dan terus transparansi, join in juga ngomongin tentang kayak nantinya ngobrol bareng kalian. Kalau memang nggak bisa saling melupakan, terus gimana caranya gitu, apa jadi sahabat doang, teman, atau gimana gitu. Terus don't stop dengan bottom of deck. Yes, kemungkinan besar kalian tuh tetap bisa sama-sama ya, tapi tetap balik lagi, aku nggak mau kamu terjebak dengan tarot readingan ini. Kalau memang kalian ngerasa yang tadi aku bilang perbedaannya signifikan banget dan memang bener-bener nggak bisa disatukan seperti mungkin agama. Banyak banget klien aku yang beda agama itu bisa bersama, tapi dengan posisi memang dia direstui sama kedua belah pihak lah, keluarganya. Nah kalau memang kamu ngerasa memang di posisi kalian memang bukan tipe orang yang seperti itu, keluarga kalian, ya jangan dipaksa. Gampangnya kayak gitu. Jadi selalu aku bilang, as a healer and as your friend, kalau memang
aku bisa ngomongin ya kalau udah bedanya signifikan buat apa. Walaupun sakit banget yang ngelupain orang yang kita sayang banget, tapi kalau memang kalian ngerasa ya daripada gue nanti nyakitin orang tua gue, ya mendingan jangan, ikhlaskan. Cuma memang yang tadi aku bilang, kalau ini masalah juga kemarin receh banget dan bisa diomongin, ya silakan afirmasikan, doakan, dan mudah-mudahan kalian punya masanya tersendiri untuk saling bertemu lagi. Karena di sini aku sama-sama ngelihat dia pun juga belum stop untuk mikirin kamu. Oh my god, really? So sweet. Oke, kita lihat dalam tulisan file number 2 tentang dia. Apakah dia akan kembali? Apakah dia kangen sama kita? Apakah dia kangen sama kamu? Heart chakra masih, ya gila sih ini, ya iyalah, gila sih ini. Kamu doang yang bener-bener bisa buka pintu hatinya dia sih. Oh my god, parah. Kamu destiny, dan kamu tuh salah satu yang bikin dia tuh ngerasa memang romantis banget. Paris itu ngomongin tentang kota paling romantis. Orang banyak banget yang kayak ke Menara Eiffel cuma untuk kayak bilang say I love you gitu-gitu. And you, menurut dia kamu adalah destiny-nya dia. Oh my god, ini ada freedom ya. Tapi sekarang aku ngeliatnya memang untuk sekarang, sorry to say, untuk sekarang dia bakalan diem dulu. Seperti ini, sobriety ini, dia bakalan diem dulu. Dia pengen benar-benar tahu apakah dia benar-benar gak bisa hidup tanpa kamu. Inisialnya ada M, Mama. Coba di komen kalau memang salah satunya dari kalian. Terus habis itu ngomongin tentang berlayar lagi, dan di sini ngomongin tentang pentacles. Mungkin dia juga sekarang ngedistractnya hampir sama kalau yang ini ya, tentang pile number 1. Mungkin dia ngedistractionnya ngomongin tentang duit, tentang pelajaran. Jadi dia banyakin hal-hal masalah keduniawian supaya nggak terlalu deket, nggak terlalu inget kamu. Tapi aku ngeliatnya nanti dia bakalan pergi ke kamu lagi sih, gampangnya itu sih. Aku ngeliatnya di sini kayak kata-katanya adalah dia berusaha untuk ngejarin kamu lagi, directionnya ke kamu lagi, balik lagi ke kamu. Tapi untuk sekarang enggak. Tapi itu salah satu yang dia pikirin, karena dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Walaupun itu ada freedom, berasa banget di hati aku dia berusaha untuk free her, atau dare aja, adalah free their wings, tapi nggak bisa. Dan aku ngeliatnya dia pengennya kemana-mana bareng kamu. Dia pengen banget bermigrasi ke kamu. Ini ngomongin tentang friendship, ini juga ngomongin tentang migrasi, ngomongin tentang happy life, ngomongin tentang happy time. Dan dia ngerasa cuma bisa sama kamu happy-happynya. Oh my god, ini kayak soulmate. Tadi dapat 2 burung juga, yang burungnya yang sama. Kalau kamu tahu burung di sini tuh tipenya banyak. Aku punya beberapa banyak burung ilustrasinya, dan kamu dapat burungnya tuh benar-benar sama, yang jenisnya benar-benar sama, bayangin. Jadi aku ngerasa memang kalian dia tuh ngerasa kamu tuh benar-benar soulmate-nya dia, yang paling cocok. Mungkin dia tahu memang soulmate juga banyak, tapi kamu yang paling cocok sama dia. Oh my god, seru sih. Ya, balik lagi kamu yang tahu skenario hidup kamu seperti apa. Kalau memang kalian ngerasa bisa, silakan diteruskan. Karena bagus sih ini sih. Tree of Life dan Enchanted Forest aja ngomongin tentang magic, ngomongin tentang magical blessing, destiny, creativity. Berarti destiny dapat 2. Tadi kan juga dapat destiny ya di infinite symbol ya kan. Oh my god. Alright, file number 2, silakan di komen kalau memang kalian punya cerita tentang ini, kalian ngerasa resonate. Jangan lupa aku di like juga kalau memang kalian ngerasa happy dengan jawabannya ini. Oke, sabar-sabarin. Aku nanti memang dia bakalan balik, tapi kayaknya nggak sekarang. Tapi kemungkinan besarnya dia balik ke kamu, karena dia sampai detik ini masih mikirin kamu dan masih galau tentang kamu. Oke, file nomor 2. Thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang batu berwarna ungu. Oke, kita lagi ngobrolin tentang si dia. Apakah dia masih kangen sama kamu dan mau balik sama kamu? Akankah do some action ke kamu atau doing nothing? Nah, kita lihat ya, Dr. Sus. Ini untuk siapa aja? Silakan lihat di depan, itu ada penjelasannya. Ini untuk siapa aja? Ini bahkan untuk bisa untuk pasangan ya. Ya, kalau memang kalian ngerasa lagi ragu tentang dia atau malah lagi berantem, boleh lihat di sini. Oke, Dr. Sus, file number 3. Wow, jangan deg-degan teman-teman. Fokus ke dia tapi relax ya. Terus sambil berdoa supaya memang benar-benar kamu dapat jawaban semesta, dapat jawaban dari Tuhan. File number 3. File number 3. Terus oke, here we go. Apakah dia kangen sama kamu? Apakah dia akan balik ke kamu?
Alright. Terus kita akan ngambil 2 dari sini dan bottom of deck-nya, of course. Ada the world. Wow, major arcana, right? Two of cups. The strength. Wow, kira-kira apa nih? Kalau kamu yang sering nonton YouTube channel tentang tarot atau belajar tarot dimanapun belajarnya, kamu tahu Two of Cups ngomongnya tentang apa? Ya, soul family, entah soulmate, entah twin flame. Pokoknya orang yang wow, sejajar banget. Ini ke arah twin flame sih. Aduh, berat. Wow. Berat. Tapi tenang, berat tuh kadang-kadang bukan karena jelek. Berat juga kadang-kadang karena aku ngambil energi terlalu intens. Aku nggak tahu, memang dia masih vibrationnya tinggi banget sama kamu. To be honest, itu yang aku lihat. Wow, strange, tinggi banget ini mah, masih ngejar kamu banget. Maksudnya kamu tuh masih jadi orang yang benar-benar bisa menaklukkan hatinya dia. Aku ngeliatnya seperti itu. Major Arcana juga, The World, apalagi Major Arcana. Oh my god, The Magician. Oh my god, masih bagus banget, oh my god, really. Tapi aku akan ngambil satu aja bottom of decknya, karena kita akan lihat dari yang lain. Dan terus, oh my god, saran simpulnya adalah pile number 3, dia itu masih kangen banget sama kamu, masih mikirin kamu banget, dan kamu masih menjadi orang yang paling tepat menurut dia. Aku nggak tahu kenapa kalian pisah, tapi aku nggak tahu, mungkin beda, bener-bener beda, karena sini ada dunia. Mungkin kamu dunianya dia, tapi kamu juga ada di dunia yang berbeda menurut dia. I mean like mungkin kalian beda agama dan beda status yang luar biasa, beda dunia gimana sih? Entah memang beda suku bangsa. Tapi akhir-akhir ini 2020 dibandingin 2019, banyak banget klien aku kayak memang tidak aku rating benar-benar 1-100, aku namain, aku tanggalin, aku nomorin, enggak, tapi berasa banget, banyak banget yang 2020 ini perbedaannya adalah perbedaan agama. Jadi kalau aku bikin two different world, two different path, itu biasanya path-nya itu memang ngomongin tentang agama. I don't know why, itu kebetulan doang atau enggak, tapi aku yakin gak ada yang kebetulan. Makanya setelah aku mikir kayak gitu, kadang-kadang dunia aku gak ngomongin tentang beda suku bangsa atau beda suku atau bangsa, atau bener-bener kayak LDR-an LDR-an lu di Jerman, gua di Indonesia. No, sometimes ini juga ngomong tentang kepercayaan. Karena kalau udah ngomong tentang kepercayaan, sorry banget ya, kamu masuknya ke masjid, aku masuknya ke kelenteng. Wow, itu kan udah LDR-an luar biasa, 2 dunia yang berbeda. Jadi aku juga masukin agama ya, kalau beda agama, beda dunia, terserah kamu ternyata memang seperti apa sama dia. Ini bisa gebetan, tadi aku bilang, ini bisa gebetan, bisa juga mantan ya, yang masih ada unfinished business. Kamu dia ngerasa memang kamu adalah satu-satunya harapannya dia. The Strange itu juga ngomongin tentang penaklukan, ngomongin tentang destiny juga. Menurut dia kamu tuh destiny dia yang paling wah gimana gitu. Cuma itu dia, kamu dunianya dia tapi kamu juga beda dunia sama dia, gimana ya. Nah, dia tuh bingung di situ. Makanya aku ngerasanya memang, karena setelah The Magician di sini ada Two of Wands. Ini bener-bener ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang dunia. Dia megang dunia, dan ini ngomongin tentang seperti Empress ya, karena fertility kamu tuh, dia tuh suka banget sama kamu secara sexuality dan secara sifat sikap karakter. Tapi kayak dia tuh cuma bisa ngeliatin dunia kamu doang, dia nggak bisa ke dunia kamu. Kayak dia cuma bisa ngeliatin kamu dari sosial media, mungkin dari hal-hal yang bisa dia lakukan tiap hari, tapi dia nggak bener-bener bisa ngeliatin kamu. Makanya kayak mungkin dia bisa jadian lagi sama kamu, tapi menurut dia sekarang dia diem dulu sih. Aku rasa kayak gitu. Dia bakalan balikan lagi sama kamu atau ngejerin kamu banget sih, kayaknya enggak. Karena ada Two of Wands. Tapi kita lihat dari sini detailnya seperti apa. Pile number 3 dalam Yesus. Apakah dia akan ngejerin kamu? Apa perasaan dia sekarang sama kamu? Pile number 3. Alright. Throat chakra tentang komunikasi. Rules by air sign dalam Yesus. Ada 5 of Pentacles, financial and material change. Oh, dan wah, bottom of deck kita baru diomongin seperti The Empress, karena Two of Wands ini ngomong tentang Empress ya. Tuh seperti Empress si Bunny. Pas dapatnya Empress. Oke. The Light. Oke. Wow. Dia ngerasa masih ada harapan. Dia pengen banget berkomunikasi sama kamu, pengen banget, karena di sini ngomongin tentang throat chakra itu ngomongin tentang mikir ya kan. Rules by sword itu ngomongin tentang pemikiran, tentang mindset. Dia mikirin kamu, dia pengen banget berkomunikasi, bersilaturahmi, pengen gak lost contact lagi sama kamu, cuma pesimis.
Kamu tuh udah bener-bener orang yang bikin dia tuh kayak yang tadi aku bilang, secara fisik, secara sifat sikap karakter kamu itu menaklukkan dia luar biasa. Kamu tuh two of cups menurut dia. Kamu the world buat dia. Cuma dia pesimis karena Five of Pentacles ada dua. Yang pertama itu dia itu nggak pede masalah material thingsnya. Mungkin kalian beda dunia, adalah beda kasta, ya. Mungkin kamunya lebih miskin atau dianya lebih miskin. Aku udah ngomongnya straight to the point, sorry banget, karena ngomong tentang material things. Mungkin kamunya cuma lulus SMA atau SMP, sedangkan dia mungkin S-nya banyak, bukan S1 doang. Sekolahnya atau kayak gimana nya, pokoknya beda di kasta material things. Ya, tipe-tipe keduniaan beda banget. Atau memang dia mau ke dunia kamu tapi dia nggak punya duit, bisa jadi ini untuk LDRan juga ini bisa. Makanya dia mungkin bisa ngelihatnya itu hanya dari kejauhan, hanya dari media sosial apa segala macam. Ini jadi make sense ya sekarang ya. Ini ngestak banget hubungan kalian karena ini duit. Dan pesimis juga ngomongnya tentang yang memang pesimis aja gitu loh. Jadi silakan dilihat apakah memang pesimisnya karena dia minder, karena nggak punya duit, apa memang nggak punya duitnya itu bukan karena oh ya gue nggak punya duit makanya gue nggak kesana, tapi kalian di satu tempat tapi dia nggak punya duit untuk jadian sama kamunya, untuk menikahin kamu, atau kayak dia takut orang bilang apa tentang hubungan ini, lu lebih tajir, lu lebih oke, lu lebih apa gitu loh. Oh my god, ini ngomongin dunianya ternyata dunia keuangan juga. Makanya aku bilang dua dunia itu juga bener-bener ngomongin sesuatu yang beda banget. Tapi kalau kamu tanya dia mikirin kamu apa enggak, oh my god, mikirin luar biasa. Kamu tuh bener-bener di around dunianya dia, muter terus kamunya tuh terus, dan dia pengen banget ngobrol sama kamu. Dan terus file number 3, gimana dia sama kamu, dan terus apakah akan usaha dalam waktu dekat atau do nothing. Ada door to value, yes. Wah, ini masalah duitnya kenceng banget, say. Bener, aku nggak bohong. Oh my god. Ada angel to balance, bingung dia harus ngapain. Bottom of decknya the temple path, yes. The temple path juga ngomongin tentang agama. Kamu the world lagi. Kamu ada di dunia yang beda, di dua path yang beda, two different path. Ini udah nggak bisa dibohongin. Ini aku ngeliatnya kayak gitu dari awal, sebelum ngeliatin ini semua, dan ternyata yes, kebukti. Ada yang dua dunia, gara-gara nggak punya duit makanya nggak disamper-samperin kamunya. Ada yang memang kalaupun bisa nyamperin tapi nggak bisa memilikin karena mungkin kayak dia malu juga kali ya, kamunya lebih oke atau gimana. Atau kebalikan, sorry banget, kamu kurang dibandingin dia ngerasa kayak aduh nanti gimana gue ngasuhin ke orang tua gue gitu loh, kalau gue punya calon begini banget. Bisa jadi, sorry itu saya ya, tapi memang bibit-bibit bobot itu diperlukan ya, yang namanya hubungan ya. Ini bukan kisah dongeng Siti Nurbaya lagi, memang benar kan, ya kan. Jadi aku ngeliatnya memang di sini kayak kamu orang yang paling tepat, tapi di satu sisi secara logika, karena throat chakra yang tadi aku bilang rules by air sign itu ngomong tentang logika. Secara logika kayaknya agak mustahil, makanya dia bingung. Dan aku ngeliatnya kalau kamu nanya dia akan seperti apa seminggu 2 minggu ini, pokoknya dalam waktu dekat dia akan diem. Dia cuma bisa mandangin kamu dari jauh. Tapi aku ngeliatnya di sini ada energi stalking, karena Two of Wands ngomongin tentang ngeliatin dunia dari kejauhan aja. At least dia masih kayak nggak mau lost contact dari kamu, ngeliatin kamu mungkin dari kejauhan, media sosial atau gimana. Dan terus file number 3, meditate and contemplate, ya kan, meditasi dan berkontemplasi aja. Jadi dia bener-bener diem aja. Maksudnya dia bukan tipe orang yang kayak bukan kayak ngejerin kayak gimana-gimana banget, enggak. Tapi aku nggak tahu nanti sebulan 2 bulan lagi nanti ini akan menjadi seperti biasa, aku tetap bikin tapi berapa bulan sekali gitu loh. Jadi kita lihat energinya dia gitu loh. Kontennya aku pasti kontennya gitu aja, karena aku bukan tipe yang kayak perhariannya kayak Aquarius apa Pisces apa gitu-gitu, nggak kayak gitu. Jadi aku emang bener-bener fokus ke beberapa judul, tapi beberapa bulan sekali aku update. Jadi energi kalian insya Allah juga ke-update dan kelihatan yang benar gitu. Oke, selanjutnya bottom of deck-nya ada don't let pride get in your way, full moon in Leo. Balik lagi tadi aku bilang strength juga rules by Leo ya. Jadi aku ngeliatnya memang di sini ada pride yang beda, ada bibit-bibit bobot yang berbeda banget. Sangat-sangat berbeda, luar biasa bedanya. Yang bikin kalian tuh harus putus di tengah jalan. Atau yang LDRan atau yang gebetan, sorry to say, kayak gitu-gitu aja ya. Kayak nggak ada titik temunya.
the heart of the matter, there is more going on than meets the eye ya. Ini ngomongin dia benar-benar ngeliatin kamu dari jauh dan dia berharap bisa berkomunikasi sama kamu. Dia benar-benar kayak mimpiin kamu dan kayak tipe yang kayak berharap berdoa dari jauh. Ini ngomongin tentang stalking. Aku ngeliatnya memang dia tuh ngerasa kayak oh my god, nggak apa-apa deh, gini aja deh. Aku ngeliatnya dia belum punya keberanian. Like attracts like, if you long for more love, be more loving. Yes, kayak aku ini satu sama kayak pile number 1. Aku ngeliatnya memang kayak tipenya dia mikirnya kayak gue tahu kok Tuhan tuh baik gitu loh. Kalau memang kayak masih ada jalan, pasti kayak ada traction di antara kita. Tapi ya itu dia, aku balik lagi ngomong, kalau kamu ingat tadi dia tuh cuma berserah dan ngeliatin kamu dari jauh sambil bersimpu, Tuhan ini harus apa, ini harus kayak gimana. Nah aku ngeliatnya kayak dia berserah aja. Kalau memang dia masih suka sama kamu, berarti memang menurut dia Tuhan tuh kayak masih kayak ngasih jalan gitu loh. Ya udah gitu. Aku ngeliatnya dia memang dia berdoa, meditate and contemplate like a shaman, like a ini juga like a hermit gitu loh, mikir kira-kira yang terbaik apa buat kalian berdua gitu loh. Jadi saran dari aku, kamu juga doain, kamu juga coba pikirin baik-baik apakah memang hubungan ini worth it untuk diperjuangkan apa enggak. Romance, lavish the one you love with personal attention and affection. Yes, dia masih sayang banget sama kamu, masih ada masih ada romansa di hubungan kalian. Aku ngata seperti itu. Tapi ya, tetap harus pakai logika ya teman-teman. Kalian yang tahu bedanya ini harus kayak gimana, tetap dipertahankan apa enggak. File number 3, bagaimana dengan orang yang di iniin file number 3? Apakah balikan dan segala macam lagi? Harmony, power, self confidence and productivity. Dia gini loh, ini di satu sisi ini tidak confidence, ini confidence yes. Mungkin suatu hari nanti dia bakalan datang kalau memang dia udah punya confidence dan dia ngerasa memang udah tahu harmoninya atau kayak gimana caranya ngedeketin kamu. Ngomong harmoni juga ngomong tentang strategi. Udah punya power, yes, lihat deh, power, self confidence, productivity. Aku nanti kayak mungkin kalau productivity juga ngomong tentang cuan, duit. Kalau mungkin dia ngerasa kalau nantinya mungkin dia udah punya sesuatu yang bisa bikin dia ngerasa kayak oh ya gue pantas nih buat si pile number 3, pantas nih untuk diperjuangkan dan segala macam. Mungkin suatu saat nanti dia datang. Karena yang aku lihat sih like tracks lagi juga ngomongin tentang kayak selama memang dia masih suka sama kamu, mungkin dia berusaha dan mungkin dia berdoa juga. Ya, dia berdoa kok. Aku ngeliatnya dia berdoa kok. Cuma ya itu dia. Kalau sekarang do nothing sih. Untuk saat ini do nothing. Ada 12 wands, nggak bisa dibohongin. Ada yang jatuh apa nih? Liberation, breaking free from a negative attachment. Yes. Dia tuh belum bisa move on dari kamu, tapi dia juga penuh dengan negatif idea, negatif thoughts, negatif thinking gitu loh. Dan aku ngata di sini dia berusaha banget untuk bermeditasi, berkontemplasi apa yang terbaik. Apakah memang benar-benar nggak bisa sama kamu atau masih ada caranya? Apakah benar-benar masih butuh untuk diperjuangkan atau memang ya udah lost contact aja? Tapi sampai sekarang dia ngerasanya sih masih pengen berusaha sih, karena kamu adalah dunianya dia. Walaupun kayak bingung banget harus ngapain, tapi liberasi atau liberation juga ngomongin tentang kayak dia berusaha sih untuk kayak bebas. Kalau memang setelah bebas ini dia merasa tetap mau balik sama kamu, dia bakalan balik sama kamu. Tapi aku ngeliat di sini dia berusaha untuk diem dulu, bebasin dirinya dulu, mencoba untuk kayak breaking through dulu. Nanti baru kalau emang udah bener-bener nggak bisa dari kamu, ya udah dia balik. Karena kelihatan banget the world, tanpa dia sadarin ini dia bakal balik ke kamu lagi kok. Di sini ada angel of balance. Dia cuma mencoba untuk ngebalancing dirinya apa yang terbaik ya. Like text, like ada romance juga. Aku ngata sih kedepannya dia bakal balik sih. Lost love, surrender, healing and release. Dia berusaha banget rilis dari kamu, mencoba untuk free their wings juga. Ini hampir sama kayak nomor 2 kalau kata-katanya yang ini ya. Dia mencoba udah deh gue surrender to the God planning, healing myself, yaudah, dan release all patternnya itu sama kamu. Nanti kalau memang ternyata nggak bisa juga, ya berarti memang kamu yang terbaik gitu loh. Dia ngerasa kayak gitu aja udah. Oke, pile number 3, Dr. Yesus, pile number 3. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan balik ke kamu? Akankah do something? Ini choose a new direction within the new few weeks, dan look for a sign. Oke. Aku ngata gini, keinginannya dia pengen
lupain kamu banget. Ini persis seperti liberation, dan ini persis banget seperti tadi yang lost love, surrender. Dia udah lost dari di hubungan ini. Menurut dia pengen rilis, pengen ikhlasin hubungan ini. Tapi aku ngeliatnya nanti dia kalau memang ngerasa dapet sign dari semesta, berapa minggu ini mungkin dia mikir dulu, kayaknya gue tetap mau kasih kesempatan hati gue. Aku ngeliatnya seperti itu. Walaupun dia cuma diem, tapi at least dia nggak bener-bener choose a new direction. Menurut aku dia masih kayak nggak mau kayak ngeblok kamu di Instagram, mungkin unfollow gitu-gitu. Mungkin dia memang nggak do something yang nyata banget, tapi aku ngelihatnya dia tipe yang nggak mau bener-bener ilangin kamu dulu dari hidupnya, karena dia masih pengen look for the sign. Nah, kalau saran dari aku nih buat kamu nih, file nomor 3, ini kan udah nggak ngerti harus ngapain. Kamu pun juga harus tahu nih, kamu harus moving on apa enggak. Kamu yang tahu skenario hidup kamu. Kasihan kamunya. Nomor 3, kasihan kamunya kalau kayak gini terus. Have courage, pesimis. Di sini juga power, harmoni. Dia cuma kayak butuh, ini kan untuk transformation. Apa yang harus dilakukan kalau dia mau ke kamu? Dia harus berani breaking through. Kalau enggak nggak bisa. Nah, dia cuma nunggu power ini datang, karena harmoni juga ngomongin power. Atau malah dia kebanyakan power, atau kamu terlalu powerful menurut dia, makanya dia jiper. Karena di sini Strange juga ngomongin power, di sini ngomongin power, self confidence. Di sini don't let pride get in your way. Power dalam arti bukan dia nggak punya power, dia lemes atau dia lemah atau gimana, enggak. Tapi dia tuh nggak punya keberanian untuk kayak mendobrak rules yang ada selama ini gitu loh. Ya udah, dia ngerasa di keluarganya nggak ada yang jadian sama orang miskin, atau nggak ada yang jadian beda agama, nggak ada yang jadian sama orang bule, atau malah nggak ada yang jadian sama orang lokal misalkan gitu. Jadi dia nggak punya power, dia nggak punya keberanian untuk break the ini ya, untuk break the rules itu gitu loh. Makanya dia bingung. Kayaknya aku nggak tahu, dia cuma butuh keberanian sih dalam khusus. File number 3. File number 3. Kata dia akan balik ke kamu. Apa nih? Tunggu, aku takut rusak. Lihat ya guys, maaf nih. Ya udah, ntar aja. Oke. Wow. Balik lagi, crown chakra. Kamu dapat throat chakra dan crown chakra. Ini ngomong tentang ketuhanan. Banyak dari kalian juga yang mungkin sama seperti file nomor 2, beda agama. Dan banyak juga yang surrender to the God juga, seperti kalau kamu dapatnya meditate and contemplate. Jadi memang ini udah surrender to the gods aja. Dia udah bingung banget mau ngapain. Seperti lost love juga surrender. Ya, aku kata memang dia udah kayak udah Tuhan, terserah Tuhan deh, gue udah bingung banget mau ngapain. Aku kata kata-katanya seperti itu. Ada juga yang beda agama. Tapi aku kata ini ada second chance ini mah. Ini dulu, ini inisialnya V, Victor, mungkin kamu atau dia. Ada dreams, ada freedom. Ada bunga mawar, romance. Tadi dapat romance kan? Yes. Ini ada second chance. Ini aku yakin ada second chance karena kenapa di sini ada pelangi. Ya, aku ngatain ini tentang romansa. Ini ngomongin tentang second chance karena dia udah mungkin pergi dari kamu, terus habis itu back to your direction lagi, direksinya. Mungkin sesekali mungkin dia pernah pengen punya new direction, makanya dia pergi ke kamu. Tapi tadi aku bilang sebelum aku dapetin ini aku udah ngeliat banget ini orang sebenarnya udah pergi, tapi dia masih bilang kalau memang ternyata dapet sign atau dapet petunjuk lagi, gue bakalan balik lagi. Dan yes, terbukti. Akhirnya kayak dapet sign, kayaknya gue mau nyoba deh gitu loh. Tapi ya itu dia bener-bener harus dapet klik momennya untuk datang ke kamu, kalau enggak susah. Aku rasa kayak gitu. Ini yang dibilang klik momennya sampai sekarang belum dapet. Di sini dia masih 1, 2, 3 hampir sama semuanya freedom. Ini ngomongin tentang dia diem dulu. Dia mencoba untuk diem dulu. Apakah benar-benar seperti liberation ya? Nih. Apakah benar-benar ketika memang dia lagi free their wings, ini benar-benar dia nggak bisa ilangin kamu. Kalau memang udah nggak bisa ngilangin kamu dari hatinya, walaupun dia udah mencoba segala macam cara, mungkin ini yang dia ngerasa kayak udah waktunya untuk pergi ke kamu lagi. Nah, dreams yang balik lagi ya, dreams come true ya. Aku ngeliatnya memang kamu masih ada di dalam mimpinya dia, masih ada di dalam
dalam harapannya dia lah, di dalam doanya juga. Dreaming juga ngomongin tentang doa dan apa ya, dan imajinasi. Jadi aku ngeliatnya memang kamu tuh masih ada di mimpinya dia banget. Ini ngomongin tentang migrasi, ngomongin tentang juga kalau ikan, apapun ikannya itu, ngomongin tentang jalan ke depan, ngomongin tentang happiness, karena si dolphin ini juga ngomongin tentang sesuatu atau seseorang yang bikin kamu happy, seperti dolphin, friendship, dan ini long last banget, ini royal banget, hampir sama seperti doggy. Wah, menurut aku memang kayak kamu nggak bisa ngelupain dia dalam waktu sebentar sih. Makanya ya udah, balik lagi. Oke, menurut aku cukup para nomor 3. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang menurut kalian ngebutuhin celotehnya Roro seperti ini ya. Dan jangan lupa juga di subscribe supaya bisa ketemu sama Roro di file-file berikutnya. Thank you so much para nomor 3 udah nemenin Roro sampai sekarang. Semoga Roro punya energi dan punya positivitas untuk dibagikan ke kalian lagi di file-file berikutnya. Oke, Roro pamit ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.